نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan sekalian, bapak-bapak, siap ngaji nggak? Ya. Kalau kajian jangan sibuk membaca Al-Quran, karena wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Jadi tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran. Jika dibacakan, dengarkan, fokus. Makanya kerja itu nggak boleh baca Al-Quran. Di samping MOU-nya juga nggak ada. MOU mengkhatamkan Quran gitu kan. Makanya di bulan Ramadan ini nggak boleh di kantor membaca Al-Quran, lembur tahajud gitu nggak boleh. Antum izin sama owner, sama atasan. Baik. Ikhwas sekalian, temanya kali ini kita angkat menyederhanakan kebendaan, memaksimalkan ketakwaan. Jadi minimalis bulan suci Ramadan. Tema ini kita angkat karena ini merupakan titik fokus agama. Karena Allah mengatakan kepada ahlul kitab, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haq. Wahai ahlul kitab, jangan kamu berlebihan di dalam beragama tanpa ada alasan kebenaran. Makanya sederhana itu bukan soal materi, tapi sederhana dalam berinfak, sederhana dalam berkonsumsi, sederhana dalam berfikir, sederhana dalam beragama. Nanti kita akan jelaskan. Adik-adik ikut ngaji, adik-adik jangan rame.
duduk. Mulai pinter ikut ngaji ya. Cuma di sini lebih kita fokuskan ke bendaan materi. Karena di bulan Ramadan ini ada tradisi yang unik dan aneh. Giliran masuk Ramadan itu harga-harga bahan pokok merangkak, makanan itu menjadi konsumtif. Aneh kan? Harusnya kalau tidak puasa makan 3 kali, kalau puasa 2 kali lebih dikit. Kan gitu logikanya. Makanya puasa itu sebagai ajang balas dendam. Terawih aja balas dendam. Ya, terawih ya. Coba dendam sama masjidnya, kesel gitu ya. Kok ya. Makanya gayanya cundal-cundil, cendat-cendit, gebek-gebek, mencolot. Itu tarawih paling viral, paling disukai orang. Baca Fatihah kayak komat kamitnya dukun yang jelasnya cuma lin, ya. Kemudian suratnya cukup 1 Yasin, rakaat kedua Qaf, udah. Rakaat ketiga Nun. Paling banter Kaf Ha Ya Ain Shad, itu udah kepanjangan. Memaksimalkan ketakwaan karena memang tujuan utama puasa adalah merealisasikan takwa. Dan takwa itu intinya adalah membangun kesadaran beragama. Makanya orang bertakwa itu orang yang paling sadar. Dan kesadaran ini dibutuhkan pada zaman modern karena sekarang banyak diungkapkan oleh pakar saat ini itu bukan krisis sistem. Jadi sistem udah bagus, tapi masih korupsi juga karena krisis kesadaran. Kalau manajemen sistem, Masya Allah, kantor-kantor, kampus-kampus, pakar-pakar, manajemen membangun sistem itu Masya Allah. Tapi ternyata penjahat itu masih ada, kejahatan malah berekskalasi. Kenapa? Nah ini masuk sekarang. Next ya. Nah ini Pak, jangan lihat ke sono, lihat saya aja ya. Ya. Karena udah yang jauh aja ini lihat. Karena masalah tadi itu nafsu setan. Ya. Nafsu sama setan inilah yang menghancurkan manusia, sementara penguatnya adalah akal sama syariat. Makanya kalau nafsu itu pendorong, setan penggoda. Sehingga akal itu pengekang, kalau syariat itu pengendali. Nah gitu. Makanya para ulama menegaskan akal sama syariat buat nafsu sama setan itu seperti jaksa penuntut umum sama hakim. Jadi akal itu seperti JPU, membuat tuntutan-tuntutan berat untuk menaklukkan nafsu. Ya. Nah, hakim itu tugasnya, syariat itu membacakan pasal-pasal untuk menghukum setan. Kalau tidak kuat, jaksa sama hakim ini menang tuh nafsu sama setan. Karena itu yang mengalahkan
manusia sepanjang masa. Makanya Allah berfirman, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak mengabulkan pada ajakanmu Muhammad, ketahuilah mereka itu sejatinya hanya mengikuti hawa nafsunya. Kan gitu. Dan ketika setan sama nafsu ini ditaklukkan sama wahyu, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa, nah itu anil hawa fa innal jannata, nah itu. Nah, sekarang perbedaan nafsu, hawa nafsu sama syahwat. Ada yang tahu enggak? Silakan. Nanti dapat hadiah dari pengurus. Ayo, silakan. Ayo. Gimana Pak Pengurus? Kasih hadiah enggak? Dapat hadiah AC. Ya, silakan. AC bekas. Ayo. Hawa nafsu itu sikap melampaui batas dalam masalah urusan agama. Makanya kenapa ahli bid'ah itu disebut ahlul ahwa. Ya kan, para ulama memberikan nama ahlul bid'ah karena dia itu bersikap melampaui batas dalam masalah agama. Makanya orang di dalam beribadah itu kan terbagi menjadi 4. Orang ibadah menjadikan tujuan hidup. Orang beribadah memisahkan dengan kehidupan. Orang beribadah secara berlebihan. Yang keempat, orang beribadah mengada-ada. Itu ya. Yang benar ya menjadikan ibadah tujuan hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ini ada kelompok kedua, ibadah, sholat, tapi sekulerisasi, dipisahkan dari agama dunia ini. Jadi sholat ya sholat, tapi pacaran jalan. Sholat ya sholat, nipu lancar. Sholat ya sholat, tapi korupsi tetap oke. Sholat ya sholat, tapi soal masalah hidupnya ini jahat atau tidak, sesuai dengan syariat atau tidak, nomor sekian. Nah, yang ketiga, ibadah berlebihan. Ini hulu, benar tapi berlebihan. Ya, nggak benar juga akhirnya. Nah, yang ketiga, yang keempat, mengada-ada, ibtida'. Oke. Oleh karena itu hadirin sekalian, akal itu bukan sumber kebenaran, tapi alat untuk mencari kebenaran. Makanya para ulama mengatakan akal buat wahyu seperti cahaya buat mata. Ya, wahyu ke akal seperti cahaya buat mata. Sesehat apapun mata antum, kalau enggak ada cahaya enggak bisa melihat. Sesehat apapun akal antum, enggak ada wahyu, enggak akan bisa membaca kebenaran dengan rinci. Oke, akal itu bisa menemukan kebenaran global saja. Contoh, nipu itu jelek, jujur itu baik. Contoh lagi, dermawan itu baik, pelit itu jelek. Tapi untuk mengetahui mana aja yang dilarang pelit, mana aja yang boleh pelit, butuh wahyu. Karena pelit itu adalah man'ul wajib, menghalangi sesuatu yang wajib. Makanya kalau sifatnya infak itu sunnah, orang enggak memberi, enggak bisa dikatakan pelit. Man'ul wajib. Nah itu kan gitu. Lebih mendalam lagi, contoh, surga ada pintunya 8, neraka 7, ya enggak?
Kalau secara logika harusnya lebih banyakkan pintu neraka karena yang masuk banyak. Lebih dalam lagi, kira-kira pintu neraka itu engselnya ada berapa? Catnya, kayunya terbuat dari apa bahannya? Akal nggak bisa menemukan itu. Nah, itu makanya dibutuhkan uluran wahyu. Bahkan hampir semua perkara yang gaib itu tidak akan bisa tertolong oleh akal. Makanya alladzina yu'minuna bil ghaib. Gaib itu diarahkan oleh Allah ke iman, bukan kepada kepikiran. Kalau afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, oke, karena kelihatan. Afala yanzuruna ilas samai kaifa rufi'at. Tapi alladzina yu'minuna bil ghaib, enggak mungkin pakai ini. Oke. Nah, dari sini kita bisa simpelkan kalau syahwat, sikap melampaui batas dalam masalah urusan dunia. Makanya ketika Allah menyebutkan dunia, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i. Nah, syahwat. Dari sini ikhwan kita pelan-pelan menarik kepada kesimpulan, kenapa katanya di bulan Ramadan itu setan dibelenggu, masih aja juga orang yang kurang ajar, malah enggak puasa, malah sesat. Maka dijawab, yang menggelincirkan manusia itu bukan hanya setan, tapi nafsu. Bulan Ramadan betul setan dibelenggu, nafsu kan enggak. Itu makanya di sini Allah menekankan pada pengendalian pada waktu bulan Ramadan itu, sehingga as-saumu junnatun yastajinnu bihal abdu anin nar. Allah menjadikan puasa itu seperti tameng seorang dari neraka. Kenapa? Karena huffatin naru bisyahawat, neraka itu banyak dikelilingi dengan syahwat, makanya dikendalikan. Sehingga Rasulullah menyebutkan fungsi puasa itu ada duniawi, ada ukhrawi. Duniawi yang tadi as-saumu junnah anin nar. Yang duniawi, seorang pemuda yang tidak mampu menikah, Rasulullah sarankan apa? Fa'alaihi bisyam fa'alaihi bisawm, hendaknya dia puasa, fa innahu lahu wija'un, karena puasa itu terapi. Nah, kan gitu. Makanya puasa itu faedahnya bukan akhirat saja, bukan hanya sekedar ibadah ritual saja, tapi ada efek terapi kesehatan. Jelas puasa Daud sehari ngisi sehari nguras, otomatis lebih top. Nggak bisa nguras harian mingguan, Senin Kemis. Nggak bisa nguras mingguan bulanan, Ayyamul Bid 13, 14, 15, Masya Allah. Nggak bisa nguras bulanan, dipaksa oleh Allah tahunan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam Ramadan la'allakum tattaqun. Sehat. Nah, terapi akhlak syahwat tadi jelas. Ya. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan, selama 16 tahun aku tidak pernah kekenyangan kecuali sekali, itu pun aku masukkan jari untuk saya keluarkan. Karena kenyang itu menimbulkan badan berat, pikiran tumpul, mengundang tidur, malas ibadah, mengundang penyakit. Nah, itu jelas itu. Kayaknya puasa itu penting. Bahkan
Profesor Dr. McFadden, non-Muslim, mengatakan bahwa semua manusia itu harus puasa. Makanya antum sebelum di MCU aja suruh puasa. Karena apa? Endapan makanan, zat-zat kimia, bekas minum obat, itu ketika mengalami penumpukan bahaya di tubuh antum. Makanya puasa itu mendetoksin, mengeluarkan. Makanya makan itu pun sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk napas. Maksudnya napas ini, karena kata Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab Talbis Iblis, andaikan Sokrates mendengarkan hadis ini, dia akan geleng-geleng kepala keheranan. Ternyata makanan itu setelah masuk ke dalam perut, bercampur dengan minuman, itu mengembang setelah 20 menit menjadi sepertiganya. Nah, sepertiga untuk napas itu untuk spare itu tadi, pengembangannya. Sehingga ketika antum habis 1/4 menit, 20 menit, napasnya enak, tetap habis makan. Kalau antum pol, mangap tuh terawihnya. Di belakang gak bisa napas, separuh makan, separuh minum. Makanya Rasulullah menganjurkan ini jarang ditaati orang, buka kurma dulu, ya ringanlah terus sholat. Ini enggak langsung tembak. Kurmanya pun ganjilnya yang 27. Nah itu tak kotak entek itu. Terus kolak sama mangkok, arem-arem loro, gorengan telu, wah itu Masya Allah. Udah gitu dicocol pakai sambel lah, mantap udah. Ya itulah akhirnya tidak menemukan sehat. Udah gitu nanti sahurnya karbo sama glukosa lagi ya. Nasi, tambah lagi mie, aduh, tambah lagi kentang, udah. Antum sahur itu cukup, telur 2, kurma, udah cukup, minum, itu. Lebih sehat. Oke, antum paham ya? Oke, sekarang next. Nah, pondasi hidup sederhana ini. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi hadirin sekalian, orang itu akan bisa hidup sederhana kalau punya pondasi ini. Seluruh amaliyahnya itu soleh dan didasarkan atas iman. Karena iman ini pokok, makanya antum lihat yang dipanggil utama pertama orang puasa siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Bahkan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu pondasinya. Orang itu kalau sudah tidak beriman, Pak, enggak mungkin bisa sederhana dalam apapun. Dalam berekonomi, berdunia, di dalam berdandan, berpakaian, apalagi di dalam beribadah, salah-salah semua. Makanya hidup itu akan nyaman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, nyaman. Orang itu kalau sederhana pasti nyaman. Tuh ya. Makanya di sini penekanannya man amila sholihan wa huwa mu'min. Iman itulah yang mendasari segala sesuatu. Diterima tidaknya amal antum iman. Bahkan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, sebelumnya amanu.
wa 'amilus shalihat. Makanya di sini iman itu harus kita rawat dengan baik. Cara merawatnya apa? Dengan ilmu dan doa. Makanya Rasulullah mengajarkan doa-doa untuk merawat ilmu, menganjurkan juga merawat ilmu, merawat iman sangat banyak. Di antaranya, Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad. Ya Allah, aku mohon kepadamu iman yang tidak murtad. Dan Rasulullah sendiri mengatakan, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb fas'alullaha ayyujaddidal imana fi qulubikum. Sesungguhnya iman itu bisa mengalami lapuk di dalam hati kalian. Maka mintalah kepada Allah agar diperbarui iman kita di dalam hati tersebut. Jadi seperti baju, kalau lapuk dicelup zaman dulu. Ya. Iman juga gitu, harus ada tajdid, pembaharuan. Diperbarui dengan ngaji, diperbarui dengan ilmu, diperbarui dengan doa, diperbarui dengan berbagai macam tadabbur ayat-ayat Al-Quran, ayat kauniyah. Makanya betul ahli sunnati wal jamaah menegaskan al-imanu yazidu wa yanqus, mengalami naik turun. Ya, nah ini sekarang urgensi sikap sederhana. Rasulullah SAW mengatakan salasun munjiyat, Masya Allah, ada 3 perkara yang menjadi sumber keselamatan, sumber keberhasilan, sumber kesuksesan. Mau sukses, ini kuncinya. Yang pertama, khasyatullahi fis sirri wal alaniyah. Bersikap takut kepada Allah dalam keadaan sepi dan ramai, dalam keadaan sendiri maupun bersama, dalam keadaan dia sekarang sir wal alan, terang-terangan. Kadang-kadang orang itu dengan tampilan yang nampak khusyuk, ketika sendirian langsung nekat berbuat maksiat. Bahkan ibu-ibu seringnya, Mbak, tolong dong ceritain mumpung nggak ada orang. Nah kan gitu, mumpung nggak ada orang berarti di sini ketika sendirian, berduaan aja, mumpung nggak ada orang, sampai nggak sadar dirinya itu orang. Sampai mengatakan, mumpung nggak ada orang, nah berdua apa, ketek emang. Gitu, mumpung nggak ada orang lagi. Gitu. Khasyah dibutuhkan. Gitu. Dan khasyah itu asasnya ilmu. Makanya, Pak, kata Imam Ahmad, aslul ilmi khasyatullah. Asas ilmu itu takut kepada Allah. Sehingga semua orang bermaksiat itu dikatakan bodoh oleh Allah. Makanya Allah berfirman, innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Sesungguhnya taubat itu hanya bagi orang yang melakukan kesalahan dengan kebodohan. Apa maksudnya? Maksudnya semua orang yang salah maksiat itu bodoh. Kenapa? Simple, kata Imam Mujahid, kalau dia itu ngerti pasti khasyah. Nah, itu. Kalau takut nggak mungkin maksiat. Kan itu siklusnya. Kalau dia ngerti, apa tadi kata Imam Ahmad? Aslul ilmi khasyatullah. Asas ilmu itu apa? Membangun rasa takut kepada Allah. Dan orang yang takut kepada Allah nggak mungkin maksiat. Kok maksiat berarti bodoh, nggak ngerti, nggak takut. Makanya orang yang seperti itu ilmunya tidak bermanfaat. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'
wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba', wa min du'ain la yusma. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, siapa yang ilmunya tidak bermanfaat, maka ilmunya itu akan menjadi bencana dan nanti akan menjadi penyerang dia di hari kiamat, dan dia kena sanksi Allah 3. Hatinya tidak khusyuk, jiwanya tidak puas, doanya tidak dikabulkan Allah. Itu ya. Makanya Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Kita jaga. Aslul ilmi khasyatullah. Makanya kenapa ada orang yang diberikan oleh Allah sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Naungan Allah nanti di bahasa tidak ada naungan, di antaranya yang keenam, rajulun dzakarallaha khalian wa fadat 'ainahu, orang yang berzikir kepada Allah sendirian, meneteskan air mata. Kenapa? Zikirnya itu penuh dengan ilmu yang akhirnya menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Akhirnya ketika ingat Allah nangis. Wa idza tuliyat alaihi ayatuhum, ya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat. Itu kan gitu. Tayyib. Sekarang wal qasdu fil ghina wal faqrina, ini sumber keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan kedua adalah bersikap sederhana dalam keadaan faqr wal ghina. Miskin, kaya, punya uang, enggak punya uang, lapang, sempit. Ya. Sehingga jarak ke miskin siap, jarak ke kaya siap, karena dia menempuh tengah 50%. Itu. Jadi tanda orang sederhana itu siap kaya, siap. Oh, nggak jawab. Siap kaya ngikut loh. Siap mis? Loh. Kok nggak keras Pak? Iya. Siap kaya, siap punya uang, ya harus siap nggak punya uang lah. Itu. Siap ketawa, harus siap menangis. Kalau antum siapnya cuma ketawa terus, ketika nangis antum bisa stres. Siap mudah, ya siap sulit. Siap sehat, siap sakit. Karena samaniyatun tajri 'alal insan wala budda lil insani minats thamaniyah. Ada 8 perkara yang pasti melalui setiap manusia. Enggak ada yang enggak lewat. Yang pertama istima'un wa furqatun, 1 2 ketemu pisah. Ada pertemuan pasti ada perpisahan. Contoh kita ketemu di sini, nanti bisa enggak sampai kiamat ngaji antum di sini? Ya bubar. Antum kemana, anak kemana? Sururun wa khuznun, gembira, sedih. 4. Usrun wa yusrun, sulit, mudah. Inna ma'al usri yusra. Nah, sukmun wa sihatun, sakit, sehat. Mau apa? Gitu. Makanya di sini dibutuhkan sikap sederhana. Ketika saat gembira enggak terlalu euforia, sedih, insya Allah nyaman. Ketika saat mendapatkan kemudahan tidak terlalu sombong, ya. Sulit, ya biasa dihadapi. Sehat, enggak terlalu petentang-petenteng, ya. Itu pamer hasil fitnessnya, itu. Udah gitu ditato, pasti keluarnya pakai kaos oblong, itu pamer dia bahwa nih itu. Ketika sakit, nah itu pernah saya terapi itu tusuk jarum,
Ada teman pasien, Masya Allah, tatoan besar, nggak bisa jalan. Masya Allah, padahal badannya keker, nggak bisa jalan. Kayaknya masalah uratnya, coba bayangkan. Itu lemahnya manusia. Itu. Lihat, makanya puasa itu menaklukkan kesombongan. Lihat aja, orang tato segede ember puasa, lemes itu asar. Itu, lemes. Itu. Kagak ada gunanya tuh tato. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah wa kalimatul haq fil ghadabi war ridha. Bisa berbicara benar dalam keadaan suka enggak suka. Enggak suka sama suka. Senang enggak senang. Mengatakan tidak kepada teman, iya kepada musuh. Itu kalimatul haq. Nah, ini dikumpulkan oleh Rasulullah dalam doa, Allahumma inna nas'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah wa as'aluka al-qasda fil ghina wal faqri wa as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab. Itu sebetulnya panjang doanya. Ya Allah, aku mohon kepadamu rasa takut dalam keadaan rame dan sepi, sederhana dalam keadaan kaya dan miskin, dan kalimatul haq fir ridha wal ghadab dalam keadaan suka dan tidak suka. Karena watak manusia wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun, mata kebencian itu, mata kesenangan itu menjadikan segala sesuatu itu baik, wa ainus sukhti tubdil masawiya, dan mata kebencian itu menjadikan semua buruk. Dan itu tampak, lihat mas, dua sejoli sedang bercinta dan bulan madu dengan dua sejoli yang sedang cerai. Nah, itu nampak sekali. Nah, makanya wasalatun muhlikat, ada sumber kehancuran tiga. Kata Rasulullah, suhun muta'un, kikir yang ditaati. Kikir itu apa Pak? Suh, pelit kepada milik orang lain. Kalau bakhil, pelit dari milik sendiri. Kalau khusyuh, itu dari milik orang lain. Contohnya apa? Contoh, ini ada sumbangan untuk orang kena musibah banjir, ditilep, mie instannya dijual di tokonya. Itu bukan nyumbang, milik orang lain diambil. Ini peliknya pat gulipat. Saya coba, ini syuh. Dan nanti di akhir zaman itu banyak sekali. Banyak orang-orang yang menahan hak orang lain. Demi kepuasan, demi kesejahteraan dirinya sendiri. Itu syuh namanya. Wahawan muttaba'a, hawa nafsu diikuti. Nah itu. Wa ijabul mar'i bi nafsi, orang kagum terhadap dirinya sendiri. Nah, akhirnya menurut sayanya itu menonjol. Dan itu rentetan, Pak. Orang itu kalau sudah kikir ditaati, hawa nafsu diikutin, orang itu akan cenderung menurut pikirannya, menurut kemauannya, menurut ide gagasannya, bahkan dengan terang-terangan menolak syariat. Makanya antum harus punya prinsip, gak boleh kita itu nyusahin diri untuk nyenengin orang lain sementara tidak ada perintah syariat. Gak boleh nyenengin orang lain, nyusahin diri, nganterin ke rumah sakit malam-malam jam 11-12 istrinya lahiran. Nah boleh tuh, ada pahala, perintah syariat. Nyenengin orang, nyusahin diri, Masya Allah, naik pohon kelapa, naik turun 2-3 batang tuh, susahnya kayak apa, buat tahlilan. Ya aduh, ngenes banget mas saya. Udah naik turun, bulan puasa lagi. Itu kelapa, buat apa Pak? Nih, bantu selamatan tetangga nih. Mantep loh. Itu. Masya Allah, nyiapin kamar,
berbagai macam kebutuhannya, kasih buah-buahan minum, nyiapin selingkuh. Untuk apa tuh? Sekalian aja siapin minta judi. Itu nggak boleh nyusahin diri untuk nyenengin orang lain sementara nggak ada perintah syariat. Stop. Itu. Mau ada orang yang Masya Allah bantu dari pagi sampai sore, padahal cuma diopai satu bungkus rokok, apa? Nyiapin tempat konser. Nah itu, sound horek lagi. Itu. Oke. Sekarang nah hakikat sederhana nih, sederhana adalah sebuah sikap di mana seorang muslim dalam memenuhi kebutuhan hidupnya senantiasa mendahulukan pola daripada gaya hidup dan mementingkan kebutuhan daripada keinginan. Ini kuncinya. Jadi kalau antum sekarang ini sudah yang ditekankan pola, contoh pola pakaian saya, pola kendaraan, bukan gaya. Pola HP, konsumsi makanan, polanya, pola makan yang penting sehat loh kan gitu. Tapi kalau gaya, wah anak kalau di rumah makan itu nggak kelas mas, no gaya udah, itu mah warteg itu mah nggak ada. Anak itu minim-minimnya ada yang pernah artis ke situ lah gitu. Subhanallah, makan aja pakai ada artisnya. Ya, sandal juga begitu, ya, baju semuanya gaya. Untuk apa? Branded, wah, itu nggak merek, wah. Anak kalau nggak Eropa malas itu, apalagi Cina, udah. Mau Cina, mau ini yang penting pola kegunaannya, antum ada nggak, gitu kan gitu. Nah, yang tidak kalah pentingnya mementingkan kebutuhan. Antum sekarang apapun yang antum adakan itu butuh enggak? Baju butuhnya cuma 3, kenapa harus 5? Sepatu butuhnya cuma 2, kenapa harus 4? Mobil butuhnya cuma 1, kenapa harus 3? Dan bahkan antum enggak butuh mobil, cukupnya motor. Ya, kenapa? Udah tua pensiun. Cuman masjid, rumah, udah beli aja mobil listrik roda 3, ngek, nuk, nah, gitu enak, udah nyaman, nggak ngulih, Iya, itu namanya pesantren, pensiun santai keren, gitu kan itu. Jadi kalau yang dipikirkan keinginan, coba Pak, sekarang anak tanya sama antum, HP baru, siapa yang nggak pengen? Rumah baru, pengen? Semua. Mobil baru, pengen nggak? Baju baru, pengen? Semua. Istri baru, kurang aja. Dengan demikian harus kita kendalikan. Makanya dulu zaman berapa ya? Tahun 80-an atau 70-an ya. Ada iklan di TV bagus dulu. Iklan itu bagus. Mana suka, mana sarana. Itu yang mobil bemo tuh. Eng gitu kan. Mana suka, mana sarana. Artinya yang suka-suka. Atau sarana yang memang dibutuhkan. Gitu loh. Nah, itu enggak perlu apa. Makanya banyak ibu-ibu yang hanya tertarik karena keinginan perabot rumah tangga tuh dari mulai kawin sampai anak 4 kagak pernah dipakai tuh tengkurap semua di kitchen set. Iya. Kenapa? Bagus, manis beli, bagus, lucu beli, numpuk. Kenapa? Belinya tidak sesuai dengan fungsi, belinya tidak sesuai dengan kebutuhan, butuh enggak? Gitu kan gitu. Sepatu juga gitu. Itu makanya saya itu kalau pergi kemana-mana milih jubah. Tahu nggak antum rahasianya? Kalau di security checkpoint bandara aman, nggak harus ribet nyopot. Ini macam udah aman, enak pleng udah. Kadang-kadang ketinggalan ini itu. Gitu. Jadi
efisien, efektif, gitu kan gitu. Oke, nah ini Al-Quran berbicara tentang sederhana ini. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin innahu la yuhibbul musrifin. Tuh, jadi pakai alfat yang gagal naturalisasi, gitu kan gitu. Luxio ya. Oke. Ya bani khudu zina, bahkan masya Allah di antara para ulama menafsirkan zina adalah pakailah sandalmu yang paling bersih dan bagus ke masjid. Makanya dari sini didukung juga hadis Rasulullah, sholat pakai sandal itu sunnah. Makanya pernah Rasulullah SAW sholat kemudian buang sandal, dibuang karena ada najis. Dan sahabat pun semua pakai sandal. Tapi ya dilihat kondisinya ya, hujan-hujan belepotan masuk di masjid rahmatan lil alamin. Itu kasihan marbotnya. Dan marbot itu saya usulkan jangan dikasih nama marbot ya, manajer masjid gitu, biar punya nama. Kalau ngelamar anak orang juga gengsinya ada, masuk marbot gitu kan. Manajer masjid gajinya juga disesuaikan minimal UMR gitu loh. Nah itu betah tuh. Itu marbot itu singkatan. Itu marbot itu dari kalimat apa? Singkatan, nanti nggak ngerti antum. Itu bukan kalimat ini apa namanya utuh. Aslinya marbot itu masjid ramai berbobot. Nah itu masjid ramai berbobot, marbot itu. Nanti nggak ngerti singkatan. Iya, nggak tahu. Kayak selingkuh itu bukan kalimat Indonesia, selingan indah rumah tangga rapuh. Nah itu selingkuh, ini singkatan. Karena orang Indonesia wabil Jawa itu senang singkat-singkatan. Lihat aja, semua disingkat. Apa aja disingkat, iya kan? Iya nggak? Iya. MBG singkatan itu. Dan juga apa namanya viral-viralan. Contohnya orang yang main YouTube namanya YouTuber kan gitu. Orang yang main Facebooker. Orang yang suka bikin konten, kontainer. Ini kan gitu. Itu ya. Itu singkatan marbot. Dan begini-begini nggak ada bukunya, antum nyari bukunya, dapatnya cuma ngaji di sini ya. Itu ya. Oke, next. Karena ini
Kalau kita ingin bersih, hidup sederhana dari mana? Mulai dari mana? Satu, mulai dari diri sendiri. Jangan nuntut istri, anak, suami atau orang lain. Dari diri sendiri. Mulai dari yang paling sederhana. Itu. Wah, saya di dalam makan dulu udah nggak buang-buang, suka dihabiskan itu. Mulai sekarang juga, jangan ntar nanti ba'dal Id gitu kan. Dalam hal hidup, jadilah bulan mampu menjadi petunjuk arah. Dua, bisa membantu perjalanan malam agar tidak tersesat. Jangan malah menyesatkan orang. Itu. Nah, yang ketiga, jadilah yang terbaik. Terus jadilah matahari. Sukses untuk sukses itu harus mendahulukan memberi daripada mengambil. Insya Allah matahari itu nggak pernah nuntut antum apa-apa, tapi masya Allah jasanya itu meredam bau anyir berapa juta ton sampah dengan adanya sinar matahari. Subhanallah, Allah mengolah buminya itu, lihat. Makanya yudabbiru kulla syai'in bi amri rabbi. Panas, hujan meredamkan, menyiram supaya bau anyir bumi enggak menyengat. Habis itu dipanasi supaya kering. Masya Allah, kalau enggak ada panas itu virus-virus itu akan subur itu. Dan dimanapun panas, apalagi di garis ekuator atau khatulistiwa. Khatulistiwa itu Arabnya, ekuator itu Latinnya. Khatulistiwa itu dari kalimat bahasa Arab al-khatul istiwa. Itu cuman orang Indonesia itu al-khatul istiwa jadi khatulistiwa. Ya seperti kal angkabut jadi kalang kabut kan gitu, itu sama. Itu kalang kabut. Dikejar orang berantakan kayak rumahnya laba-laba, kalang kabut. Itu banyak bahasa Indonesia yang masuk ke dalam bahasa Arab masuk ke Indonesia. Contoh, ada buah yang satu-satunya berbahasa Arab, yaitu buah sukun. Itu, ya. Dulu ini nggak ada namanya. Nah kebetulan orang Arab tanya, ini buah apa? Nggak tahu tuan. Ya udah sukun, ya. Karena bentuknya sukun itu bundar. Karena ada nama buahan yang diberikan nama bentuknya. Contoh rambutan, karena banyak rambutnya. Durian, karena banyak durinya. Nah ini sukun, karena yang memberi nama orang Arab. Ini juga nggak ada bukunya ya. Oke ya, lanjut. Nah ini ciri orang sederhana nih. Nomor satu, hidupnya tenang, karena dia akan bersikap siap untuk menerima kondisi apapun, tenang. Itu. Karena dia tidak pernah muluk-muluk, tidak pernah berlebihan, tidak pernah memaksakan. Makan alhamdulillah, hatta sambal sama kerupuk pun siap. Yang penting ada sampingan sate 5 kan gitu. Dan pecel terong aja oke kok. Itu siap, tenang Pak. Makanya Rasulullah mengatakan, man asbaha aminan fi sirbihi wa mu'afin fi badinihi wa lahu qutu yaumihi faka'annama hizad dunya bihadafiriha. Siapa yang tenang hidupnya, terpenuhi kebutuhannya, besok ada yang dimakan seperti merangkul dunia. Badannya sehat, besok ada yang dimakan. Udah, Masya Allah, kebutuhan terpenuhi, hidupnya tenang, badannya sehat, besok ada yang dimakan. Besok nggak usah 5 tahun, aman, tenang. Nomor 2, penampilannya tidak mencolok. Udah. Makanya di dalam Islam itu Rasulullah membenci pakaian syuhrah, ketenaran, nyeleneh. Itu nggak boleh. Tuh, jadi pakaian
yang normal, yang wajar dipakai orang kebanyakan. Jangan sampai nyeleneh. Kenapa? Rata-rata khalif tu'raf, nyelenehlah supaya dikenal gitu kan gitu. Antum pengen terkenal, gampang. Jalan aja telanjang di depan dari kantor security sampai ke pasar sono, terkenal. Langsung tuh dipoto orang, divideoin viral. Gitu. Ketiga, tidak mencuri perhatian orang, pandangan orang. Itu, karena biasa. Dalam masalah pakaian, dalam masalah mobil, dalam masalah rumah. 4, menerima apa adanya pemberian Allah, disyukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukur aja terus. Ya, kecil syukur, besar syukur. Pokoknya Masya Allah, nggak ada hari-hari yang tidak bersyukur kepada Allah. Yang kelima, menjauhkan diri dari sikap tidak puas, gersulo, ngeluh. Makanya orang yang suka ngeluh itu pertama nggak bersyukur, kedua nggak sederhana biasanya. Apa aja kecil besar ngeluh. Ada sebagian perempuan yang punya watak ngeluh, makanya menjadi penghuni neraka. Ada Rasulullah ditanya, kenapa? Li'anna kunna in u'titunna lam tashkurna. Kalau kamu diberi enggak bersyukur. Wa in muni'tunna syakautunna. Kalau dihalangi mengeluh. Nah itu. Wa in ibtulibtunna lam tasbirna. Kalau diuji enggak sabar. Nah itu 3. Diberi enggak bersyukur, ditahan mengeluh, diuji enggak sabar. Makanya tiap hari mengeluarkan ringtone, aduh belum mandi, terus apa sih ngetusi, aduh belum masak, aduh belum nyuci, aduh enggak akan bisa hidup ini diselesaikan dengan sering mengeluarkan ringtone aduh. Semua masalah itu adepin, jangan dihindari. Semua urusan itu selesaikan, jangan sekarang ditunda. Hadepin, jangan dihindari. Selesaikan, jangan dibikin gantung. Antum jadi repot, jadi kepikiran, jadi akhirnya serba enggak ceng, serba enggak fokus. Makanya ada orang yang hidupnya suka menghindari masalah, makanya akhirnya menjadi pengecut kan. Kerjain jangan dipikirin, mikir toh. Emang selesai ujian? Mikir terus ujian kuliah, skripsi, tesis, disertasi. Ya enggak mungkin dikerjain. Nah itu. Semua kalau dihadapin diselesaikan, insya Allah itu. Nah yang keenam, menjauhkan diri dari sikap berlebihan. Ini ciri orang sederhana. Apa aja dalam beragama dan yang lain. Nah ini penjelasannya. Anjuran hidup sederhana. Hidup sederhana merupakan anjuran luhur Allah dan Rasulnya itu. Makanya hendaknya sederhana diutamakan. Hidup sederhana mencakup semua aspek, makanan, pakaian, tempat tinggal, dan berekonomi. Ya. Enggak usah gengsian, enggak usah karena orang, karena nyaingi orang, perasaan enggak nyaman dengan orang, iri sama orang, enggak boleh. Nah, anjuran sederhana juga dalam berinfak. Makanya Allah, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang ketika infak enggak berlebihan, enggak juga pelit. Itu kadang-kadang tapi pelit juga. Aduh, alasannya Pak, saya itu kalau dikit ikhlas.
Tapi kalau banyak nggak ikhlas, itu makanya masjid nggak selesai-selesai. Kenapa? Dikasih ikhlas terus, nggak pernah dikasih duit. Padahal butuh ikhlas apa butuh duit masjid itu, Mas? Masjid butuh duit apa butuh ikhlas? Nah, duit. Yang butuh ikhlas itu orangnya yang infak. Nah, itu baru. Coba Yahudi, Pak, perang bertahun-tahun, diserang seluruh penjuru, nggak pernah habis tuh senjatanya. Kenapa? Infaknya kencang mereka. Nah, gitu tadi itu ngeles. Karena orang Indonesia Muslim itu lebih gampang ditipu daripada diminta. Mau contoh, Pak, insya Allah ini sebentar lagi harta karun Wali Songo di Bank Swiss akan cair. Ini akan dibagikan seluruh masjid. Ya, ini nanti Bapak ngajukan aja proposal, insya Allah. Ya minim-minimnya 300 juta sampai 500 juta, Pak. Ngajuin. Tapi syaratnya satu proposal 1 juta ya, Pak. Ya ini harta karunnya itu 1 juta kali 5.000 proposal, coba. Nanti dikasih sampel 2-3 masjid tuh, Pak. Masjid Rahmatan lil Alamin dapat tuh pintunya kemarin. Pintunya sumbangan dari harta karun Wali Songo itu. Nggak pernah mikir kapan Wali Songo hidup, kapan Bank Swiss berdiri. Emang ada? Itu orang udah nyimpen, banknya belum ada. Itulah orang. Sederhana di dalam berfikir, jangan antum berfikir seperti Jahmiyah bahwa Quran itu makhluk, akhirnya sesat. Jangan berfikir seperti Khawarij, semua pelaku dosa besar itu kafir, akhirnya dia tersesat. Berfikir juga harus sederhana, apalagi beragama. Seperti 3 orang yang datang mengecek amalan Rasulullah itu. Ada yang setelah ngecek amalia Rasulullah, ka'annahum taqalluha, seakan-akan meremehkan. Itu kan Rasulullah udah dijamin masuk surga, apatah kita kan belum ada jaminan. Kalau memang begitu, aku akan sholat terus gak pernah tidur. Yang satunya, aku akan puasa terus gak pernah buka. Yang satunya, saya tidak akan menikah perempuan dan makan daging. Akhirnya Rasulullah keluar menemui mereka dan meluruskan, wallahi inni la akhsyakum billahi wa atqakum bihi. Ketahuilah aku orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Walakinni usolli wa anam, aku salat juga tidur, wa asumu wa uftir, puasa juga buka, wa atazawwajun nisaa wa akulul lahma, aku juga menikah perempuan, makan daging. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Jadi cara beragama Rasulullah adalah apa? Sederhana, tidak berlebihan, mengharamkan semua yang halal untuk mewajibkan yang sunnah. Itu ya. Apa aja harus wajib. Itu hulu namanya. Hidup sederhana membuahkan kebahagiaan dan keberkahan pribadi dan keluarga. Antum cek, kalau diri antum, istri antum, anak antum, keluarga antum itu sederhana, dalam seluruh hal bahagia, berkah. Nah, hidup sederhana ciri orang beragama dan berakal. Mikir kan, ngapain sih? Hanya kita itu beli perasaan. Kalau beli pakaian ini perasaannya padahal sama. Hanya perasaan pengen dianggap orang, padahal belum tentu dianggap. Makanya orang yang silau dengan penampilan, silau dengan kekayaan, itu sejatinya dia tidak faham kehidupan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, yaqulu ibnu Adam mali, mali. Anak Adam mengatakan, hartaku, hartaku. Walaysa laka min malin illa ma akalta faqad afnaita wa ma labista faqad ablaita wa ma tasaddaqta faqad abqaita. Sejatinya kamu tidak memiliki harta yang sebenarnya kecuali 3. Yang kamu makan suatu ketika jadi kotoran, yang kamu pakai suatu ketika lecek, dan yang kamu sedekahkan jadi simpenan itu.
Yang lainnya itu fata morgana. Antum punya rumah besar, ya, bahkan subhanallah ada orang yang punya rumah besar, perginya pagi pulangnya malam, nggak pernah lihat tuh rumahnya. Tuh. Bahkan kalah sama supirnya. Itu. Bahkan ada sopir ngiri sama majikannya, Mas, Pak, Bapak itu hebat, Masya Allah. Kenapa Mas? Mobilnya mewah semua, rumahnya gede, duitnya banyak, terkenal, Masya Allah. Mas, ente kalau tidur jam berapa Mas? Ditanya balik. Ya, Bapak pulang langsung tidur. Tahu nggak Mas, saya itu ente pulang, anak pulang itu masih ngelanjutin kerjaan sampai jam 1. Enakan mana? Ente sama gue? Ya saya Pak. Ini mobil mewah, yang bayar pajak, yang servis siapa? Ya Bapak lah. Masa gue Pak? Yang sering naik siapa Pak? Mas? Ya saya Pak yang sering nyetir. Itu. Ente bawa kemana-mana tuh. Itu. Terus istrinya juga bantu di rumah. Mas, yang sering tinggal di rumah itu istri saya apa istri kamu? Ini kan gitu. Istri saya lah Pak. Iya. Istri saya sering kerja. Jarang-jarang juga pakai rumah. Yang pakai tiap hari rumah saya siapa? Ente yang bayar pajak. Saya. Enakan mana tuh Mas? Ya dipikir-pikir enakan gue Pak. Manusia. Hanya perasaannya enak di tangan orang, susah di tangan sendiri. Itu rata-rata orang. Kalau enak di tangan orang, kalau susah diri sendiri yang merasakan. Antum kasih sampel. Antum ngabarin ke teman antum bahwa baru aja dapat berita orang tua antum meninggal. Wah, Mas, doakan Mas, orang tua saya mati. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, habis 5 menit dia ketawa-ketawa dia. Antum sedihnya sampai berbulan-bulan, okay? Tapi kalau seneng, wah udah. Itu ada orang punya tetangga beli mobil Alphard atau mobil Rolls Royce, itu ceritanya Masya Allah Mas, itu mobil tetangga gue Mas, itu Masya Allah kagak ada suaranya Mas jalan, itu Mas kursinya aja turun sendiri. Cerita ngalor ngidul. Enaknya di tangan orang. Kenapa Pak? Karena rata-rata orang itu hanya melihat hasil, tidak melihat proses. Jadi di situ mulai ada iri. Makanya kalau ada orang punya ini, lihat prosesnya. Ya kalau antum lihat hasilnya, wah orang itu tahu-tahu lo menurut ente. Emang lo ngikutin tiap hari lo? Enggak kan? Tahu-tahu beli mobil, beli ini. Punya toyol kali Mas. Itu kan. Antum lihat prosesnya. Oh ya Masya Allah, anak angkat top bebas. Dia itu Masya Allah Mas. Udah deh anak angkat tangan juga hebat, dia wajar tuh beli mobil karena nggak pernah di rumah tuh, libur aja hari raya aja mesti kerja, kuda aja kalah tuh. Itu coba. Nah udah prosesnya ngerti, angkat topi deh. Hidup sederhana menciptakan kebahagiaan kolektif. Coba Pak, tukang sampah itu susah gara-gara orang berlebihan. Coba orang sederhana, makanan seadanya dihabisin, sampahnya juga alhamdulillah gitu. Itu ayam aja juga Masya Allah tulangnya di presto remek, kucingnya yang susah. Ini orang pelit banget ya, tulang aja juga nggak nyisa, gimana dagingnya. Itu kan, itu Masya Allah. Akhirnya apa? Ada kebahagiaan secara kolektif. Dalam mobil, subhanallah antum lihat, rumah udah tahu itu parkirnya cukup 1, beli mobil 3, nyusah itu garis komplek, nyusahin kan? Kebahagiaan kolektif terganggu. Sederhana dalam menggunakan kendaraan. Tuh, lagi pembelian, pandangan mata juga ganggu. Ya Allah, ini beli lagi, beli apa? Kita kagak pernah beli. Nah itu
Akhirnya si miskin itu sembunyi aja di rumah, takut kalau keluar melihat sesuatu. Makanya disebut dengan miskin itu miskin dari kalimat sakinah, tenang di rumah, nggak kemana-mana karena nggak punya duit. Makanya doanya dikabulkan. Kalau sekali-kali ke mall itu pun ngadem dan statusnya rohana sama rojali. Rohannya rombongan hanya nanya-nanya, rojali rombongan jarang beli. Itu rohana mah rojali. Sama satunya Sukardi. Ikhwas sekalian, sekarang kita next. Nah ini meraih sikap sederhana lewat puasa ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa, kesadaran untuk tadi itu kembali kepada ajaran agama sehingga semuanya dibangun di atas al-qasdu, sederhana dalam beragama, tidak berlebihan, tidak teledor dalam berdunia, tidak sekarang israf dan juga tidak pelit dalam segala hal. Makanya sekarang nih bekal berpuasa Ramadan supaya bagus meraih kebaikan, manajemen waktu ya, antum manajemen dengan baik, keilmuan dipahami. Karena orang puasa di Indonesia itu kebanyakan ada ala syariat, ada yang ala adat, ada yang ala kadarnya. Yang penting puasa. Jadi harus pakai ilmu. Kalau yang ala adat ya itu antum tahu, sebelum puasa nyekar, ruahan, unggah-unggahan, megengan, terus apa lagi? Sampai berpuasa juga adatnya ya, pagi-pagi jalan-jalan, kalau enggak tidur, melek-melek nyalain mercon, ya coba. Enggak ada aktivitas baca Quran karena adat. Nanti sholat cari yang cepat tadi, mana yang paling cepat dicari. Bahkan di taruhan dulu mas, cepetan mana Masjid Rahmatan lil Alamin sama Masjid Al-Hidayah. Taruhan yuk 200-an, 5 orang. Alhamdulillah Masjid Al-Hidayah selesai dulu. Aneh. Jadi sholat tarawih aja dijudikan. Ya. Itu. Makanya surat yang paling laris itu Inna a'tayna kal kausar sama Qul huwallahu ahad. Ini surat paling laris karena keutamaannya banyak kata mereka dan melimpah. Di antaranya adalah mempercepat selesainya sholat. Wah, itu keutamaan yang paling keren. Makanya dicari banyak orang. Pernah anak sholat tarawih, wah, imamnya baca wamtazul kan, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Anak kira ada lanjutannya, cuman itu doh. Wah, ancang-ancangnya setengah lembar, ternyata satu ayat. Ya Allah. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahdi ilaykum ya bani adam يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. Allahu Akbar, mending gitu loh Pak. Amtazul toh, subhanallah. Nah, harta halal, sahur halal, buka halal. Nah, mental prima karena nanti iktikaf, apalagi iktikaf di Masjidil Haram, Masya Allah.
Makanya umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah, sama dengan haji itu umrah. Karena Masya Allah Pak, pernah tahun 2000 berapa itu, itu jamaah keluar nggak bisa masuk, nggak bisa, karena di blok ada Raja Salman datang, Erdogan juga datang. Masya Allah, itu ada yang sampai pipis di, Masya Allah, nggak karu-karuan. Sekali tumpah ruah. Itu Ramadan pertama pasca Covid itu sampai 7 juta salat 27 itu mah, sampai seujung-ujung jalan. Masya Allah, memang mental prima. Manajemen waktu juga, kapan sekarang mandi, kapan ke toilet, kapan sekarang sahur, kapan buka, harus. Nah, amal soleh itu. Di antara amal soleh yang jangan sampai lupa itu 9, 1 jaga pahala puasa, 2 taraweh, 3 menghatam Quran berkali-kali, duduk setelah sholat subuh sampai matahari terbit di masjid, lalu sholat 2 rakaat, 5 memberi buka orang puasa, 6 sedekah, itu 7 iktikaf, 8 mengejar Lailatul Qadar, ya, mengejar Lailatul Qadar itu. Terus kemudian yang ke-9 membaca zikir, doa dan pengampunan. Itu jangan sampai lepas, karena itu amaliyah Masya Allah dahsyat. Mengejar Lailatul Qadar apalagi, ya, iktikaf apalagi 10 terakhir itu. Terutama zikir 7, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, salawat. 2 ya dzal jalali wal ikram, ini Masya Allah kata Rasulullah, alidhu bi ya dzal jalali wal ikram, perbanyaklah membaca, melafadzkan ya dzal jalali wal ikram. 3 baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian yang ke-4 astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Yang ke-5 la ilaha illallah wahdahu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang ke-6 hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang ke-7 subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ini amal soleh ringan, pahalanya besar. Nah, ini konsep hidup minimalisme ini. Intinya wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika, jangan sampai pelitnya itu sampai kayak anak kecil kalau dimintai makanan kan di ini, ya. Wala tabsutha kullal bast, jangan juga Masya Allah fataq'uda maluman mahsura, rugi, antum celaka sendiri, antum akan kecewa sendiri, antum akan nyesel sendiri. Ini inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Kenapa kita harus sederhana, Pak? Allah itu ada yang dijadikannya miskin, ada yang kaya, ada yang enggak ada. Yabsutur rizqa, tapi ada bima yaqdir. Nah, makanya butuh sederhana di situ. Nah, ini dampak orang sederhana adalah hatinya pasti sehat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Nah, nanti tanda-tanda hati sehat nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, udah selesai. Anak anggap selesai. Allahumma innaka afuun ada 12 tadi. Masya Allah, itu satu pertemuan sendiri yang biidznillah mudah-mudahan kita agak ada kesempatan silaturahmi di masjid yang asri, yang Masya Allah nyaman untuk ibadah dan kajian ini. Udah, kita buka tanya jawab. Semoga tidak ada yang bertanya sehingga tidak perlu dijawab dan cepat pulang. Ya.
Ya, silakan. Saya bisa apa ini sebenarnya? Apakah hukum menambahkan doa dan kasiran thayyiban mubarakan fi di saat tidak apakah? Yang kedua, manakah yang harus dipilih saat sholat berjamaah? Yang mana keadaan soft terdepan bagian kanan tapi banyak gangguan seperti ada beberapa makmum yang bacanya sampai terdengar oleh kita. Ada juga terkhusus pada sholat subuh ada beberapa jamaah yang bau mulut karena mungkin belum gosok gigi atau memilih soft bagian kiri yang lebih nyaman. Ya, antum pilih nyamannya di mana, itu kan utama. Jadi kalau memang sekiranya itu antum nyaman, silakan. Karena memang hal masalah bau ini menjadi perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sampai Rasulullah mengatakan fa innal malaikata tata'adzaw mimma yata'adza banu Adam. Malaikat itu terganggu dengan bau anjir mulut sebagaimana anak Adam terganggu. Sehingga Rasulullah melarang orang yang habis makan bawang putih, bawang merah masuk masjid. Man akala suman aw basalan fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang habis makan bawang putih, bawang merah, jangan mendekat musalla saya. Bahkan diusirnya sampai Baqi. Kalau antum lihat asli masjidnya Rasulullah dengan Baqi itu jauh dulu. Baqi itu luar, udah pojok kota Madinah dulu. Nah, kota Madinah itu ya batas pagar dulu zaman Rasulullah itu kota Madinah itu. Ya penduduk Madinah semua sekitar itu dulu. Nah itu. Nah dari sini lebih parah rokok. Jadi rokok apa lagi? Karena tanya sama antum, lebih bau mana? Habis ngerokok sama habis makan bawang putih umpamanya sekilo deh. Dan nggak ada orang makan bawang putih sekilo kecuali kuda lumping. Ini nggak ada tuh. Itu masih bau rokok. Itulah makanya dihindarin. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang kedua apa tadi? Tambahan doa. Ikhwas sekalian, kalau tambahan itu masih dianjurkan oleh Rasulullah karena ada tambahan yang dianjurkan. Hamdan thayyiban mubarakan fi mil'us samawati wal ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahla tsana'i wal majd haqqu ma yakul 'abd kulluna laka 'abd Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi binkal jadd. Boleh. Ya, karena tambahan ini masih ada riwayat hadisnya dari Rasulullah. Makanya bisa pendek, sedang, panjang. Contoh aja membaca Innas Safa wal Marwata min sya'airillah, itu wajibnya. Tapi sempurnanya Innas Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima faman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Ya bagus gitu. Ada lagi? Ustaz, bagaimana bayar utang puasa Ramadan tahun lalu yang belum lunas? Istri saya masih 2 lagi. Qadarullah pertengahan Sya'ban hamil dan mabuk berat, tidak boleh puasa saran dokter. Hadirin sekalian, makanya menurut pendapat yang rajih menurut saya, yaitu pendapatnya Ibnu Abbas, wanita yang hamil dan menyusui itu hanya wajib membayar fidyah. Dalilnya kata Ibnu Abbas, firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Artinya
ada sekelompok orang kalau mau puasa bisa, tapi amat memaksakan. Maka dalam kondisi seperti ini boleh tidak puasa, tapi cukup membayar fidyah. Dan itu masuk adalah hamil dan menyusui. Makanya kondisi orang hamil menyusui itu seperti orang jumbo, sakit menaun karena lemah. Jadi kondisinya itu kalau memaksakan puasa sebetulnya bisa, tapi berat. Kan sama tuh lansia sama orang sakit menaun. Maka cukup bayar fidyah. Dalil pendukungnya hadis Rasulullah, innallaha wada'a 'anil musafir syatras shalah wa 'anil murdi wal hamil as-sawma. Allah menggugurkan separuh sholat dari musafir dan menggugurkan puasa dari orang hamil dan menyusui. Pertanyaannya begini, kalau Allah menggugurkan dari orang musafir separuh sholat, artinya zuhur yang 4 jadi 2. Kalau sudah mukim, ngodok enggak? Ngodok enggak? Enggak. Begitu juga puasa bagi orang hamil, karena Rasulullah menggunakan teks digugurkan. Allah menggugurkan, berarti sama seperti Allah menggugurkan separuh sholat tidak diqadha, separuh puasa juga bagi orang hamil yang menyusui. Nah, di-compare dengan ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah, fidyatu ta'amu miskin, cukup bayar fidyah. Dan ini lebih like, karena apa? Kaidah Islam al-masyaqqatu tajlibut taisir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Dan ada perempuan yang Masya Allah tahun ini hamil, tahun depan nyusuin, hamil lagi, nyusuin lagi, muter aja itu sampai 7 tahun. Maslahat, coba kalau dia ngutang berapa, 30 kali 7, ya kelenger tuh Pak. Makanya sangat hikmah dan bijak, sesuai dengan kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Pendapat Ibnu Abbas ini lebih tepat untuk orang hamil dan menyusui, bayar fidyah tidak mengqadha. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Banyak Ustaz. Puasa itu sehat untuk badan tidak hobi. Jadi bagaimana dengan seorang ibu yang tiap tahun bergantian, kadang menyusui, kadang ambil Ustaz? Sudah pernah dicoba, berefek bagi anak dan bayi? Ya nggak apa-apa tadi, batalin. Tentang masalah as-saumu wija tadi, puasa itu terapi Pak, bukan sehat. Nggak ada kalimat sehat itu ya. Yang ada sumu tasihhu, puasalah agar kamu sehat, hadisnya palsu. Yang ada itu fa'alaihi bisyam fa innahu lahu wija, puasalah karena puasa itu terapi. Dan terapi ini tidak semua penyakit. Contoh orang kanker stadium 4, diterapi apa? Pakai haba sauda, makan tuh sekental gagak bakal bisa. Karena haba sauda itu sifatnya apa? Preventif, bukan kuratif, dan pada porsi tertentu. Oleh karena itu di sini jangan latah sehingga nanti yang disalahkan akhirnya medis Islam. Contoh aja terapi makan, nggak semua penyakit. Terapi diet, nggak semua penyakit kan? Itu. Terus apa lagi? Jadi ada terapi itu bahasanya untuk penyakit-penyakit yang dalam konteks tertentu, jenis tertentu, dan kondisi tertentu, dan yang tidak kalah pentingnya adalah dengan cara-cara yang tertentu. Terapinya kayak apa? Contoh hadirin sekalian, orang kena penyakit kanker, antum ruqyah, udah nggak usah dioperasi, nggak usah dibawa dokter, ruqyah aja insya Allah sembuh. Itu namanya kantong kering, itu insya Allah barokah bacaan Qurannya. Jadi jangan sampai nanti Al-Quran yang disalahkan.
Ya, wallahu a'lam bishawab. Makanya Allah ketika menyebutkan Quran syifaun lima fis sudur, penyembuh yang ada di dalam dada, utamanya di situ. Karena sekarang jiwa yang sehat, hati yang sehat, qalbun yang sehat akan menentukan jasmani yang sehat, nanti arahnya ke sana. Gitu loh. Wallahu a'lam. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz, apakah sama pahala orang yang memberikan makan sahur pada orang lain dengan memberikan makan pada orang buka puasa? Secara umum masuk ke dalam keutamaan wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan secara umum dia masuk ke dalam hadis Rasulullah, afshus salama wa at'imut ta'ama wasilul arhama wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Tebarkan salam, kasihlah makan, sambunglah silaturahmi, salatlah malam orang sedang tidur, maka akan masuk surga dengan lempeng. Ya. Tetapi hadirin sekalian, secara nas ya tidak, karena Rasulullah tidak pernah menas sahur, tapi menas apa? Buka. Kenapa Pak beda? Karena di sini hakikatnya sebetulnya satu, yaitu apa? Wa habbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan rasa senang ke dalam hati seorang mukmin. Dan faktanya orang makan buka lebih senang daripada sahur. Perasaannya, euforianya, kondisinya. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Lis-shaimi farhatan, bagi orang puasa ada dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Makanya nggak ada ceritanya orang gede, orang dewasa rebutan makanan kecuali puasa dan ketika buka. Karena senang. Farhatun inda fitrihi. Makanya di situ sangat dianjurkan untuk ngasih. Walaupun tidak dilarang, tidak dinafikan keutamaan memberi makan orang sahur juga bagus, tetapi yang dinas oleh Rasulullah adalah man fattara shaima. Karena tadi kesenangannya itu dalam, kegembiraannya itu apa? Sempurna. Makanya di antara keutamaan puasa adalah menumbuhkan rasa syukur kepada Allah. Antum cek aja Pak, makanan apa yang nggak nikmat ketika buka? Kurma aja di Arab mungkin unta aja nggak mau, masya Allah ketika buka itu subhanallah nikmat. Apalagi macul, apalagi apa namanya? Wah pokoknya mantap kurma. Kurma itu subhanallah Pak. Ternyata secara medis di antara makanan camilan yang dianjurkan adalah kurma. Meskipun manis, zat glukosanya itu sangat stabil untuk tubuh kita. Makanya kenapa direkomendasikan oleh Rasulullah, pengangkat daya cepat tetapi tidak menimbulkan banyak gangguan, yaitu kurma. Udah? Habis? Udah? Ada lagi? Ya, oke, dua lagi. Sampai jam 11 ya. Ini di tab saya udah jam 1 ini. Tahu di tab saya itu ngikutin Timor Leste. Oh, jadi pasti AB-nya orang Timor Leste mungkin ya. Ayo, silakan. Ustaz, bagaimana menyikapi suami yang jarang baca Al-Quran tapi rajin kajian? Itu keplak aja wis. Atau diracunin tikus no wis. Aduh ya. Apa dia apa nih enaknya ya. Gini Mas. Suami alhamdulillah ada kebaikan. Rajin ngaji. Jangan memandang kebaikan untuk suami itu menurut versi Anda secara saklek dan letterlek. Kalau nggak begini nggak baik. Kebaikan itu diberikan oleh Allah, semua jalan berwarna-warni supaya dengan perbedaan kemampuan semua punya hak masuk surga. Makanya yang tidak bisa masuk surga lewat
sedekah, infak lewat puasa. Karena dia memang ahli lapar nih orang. Nah, sekalian aja ibadah lapar. Nah kan gitu. Oke. Anda nggak bisa haji umroh, duduk setelah sholat subuh, masya Allah. Berbagai macam warna-warni corak ibadah. Makanya di sini nggak ada alasan kita itu untuk bikin ibadah. Kenapa? Yang ada aja itu masya Allah sambrek. Orang kita itu yang asli, yang ada dinafikan, yang nggak ada dia ada. Akhirnya susah sendiri kan? Betapa susahnya orang sekarang melakukan tahlilan, Pak. Sekarang apa? Cor-coran. Itu berkatnya bukan hanya sekarang nasi dikasih seember sembako, nggak puas lagi tambah 1 galon melon itu gas. Ini tahlilan itu berdoa ambil ngelirik gas tabung melon itu. Alhamdulillah ya Allah, lumayan 7 hari aman. Itu kacau. Dia siapa yang bikin susah antum? Doa cuman kala-kala tertentu hari 7, 10 ini. Kalau nggak begitu berdoa, akhirnya nyusahin siapa? Orang tuanya. Coba kalau anaknya soleh, waladin solihin yad'aulah, setiap saat mendoakan. Begitu juga baca Al-Quran, kalau nggak teriak-teriak, nggak baca. Kalau sekarang alam membaca Al-Quran seperti kore-kore begitu, Pak, siapa yang sekarang bisa ibadah baca Quran? Emang suara antum korek semua? Loh, buktinya aja yang menang cuma 1. Nggak akan sanggup sampai gitu kan gitu. Bacalah, nggak apa-apa. Ada orang yang gini, wah itu kan dia baca ros, nahawan. Ada orang membaca secara alami, kebetulan memakai nada kebetulan. Jangan sekarang perkara yang kebetulan dijadikan sesuatu yang terencana permanen. Beda. Contoh antum adzan, kebetulan kok adzannya mirip dengan Makkah umpamanya, ya itu kebetulan. Anda baca Quran begitu, tapi keluarkan alamiah. Oh, ada suara antum. Makanya di antara pembacaan Al-Quran takalluf memaksa adalah meniru-niru bacaan. Ada yang niru sudes, giliran melengking putus, ya sudesnya batu deh itu ngik putus. Ada yang niru mahir, akhirnya apa? Tajwidnya kacau balau. Karena memang suaranya mahir seperti itu, suara balila seperti itu. Nah itu suara balelo itu melengkung-melengkung. Pokoknya gini Pak, kaidah membaca Al-Quran, perbaiki tajwidnya, perbaiki makhrajnya, selesai. Keluarkan dengan nada milik antum sendiri. Masing-masing orang punya nada. Dan tidak ada sesuatu yang boleh dilakukan kecuali Quran. Man lam yataghanna bil Quran. Tidak ada, enggak ada hadis pun yang mengatakan man lam yataghanna bil adzan. Siapa yang tidak melakukan adzan falaysa minna. Makanya kalau adzan jangan meliuk-liuk, jangan kayak baca Quran. Adzan itu antum sesuaikan dengan panggilan. Masa manggil kayak orang nyanyi gitu? Mana manggil? Adzan itu nida. Adzan itu apa Pak? Manggil, memaklumkan. Coba ada orang sekarang ini manggil maling, nyanyi malahan. Manggil malingnya, orang datang, nggak datang. Ya, adzan itu suatu kondisi memanggil. Itu. Makanya kadang-kadang adzan kayak nyanyi, akhirnya nggak jadi ngusir setan, setannya malah ngendon. Karena nyanyi kata setan, ini mah senengan gue. Itu ya. Ada lagi? Satu lagi. Ya. Assalamualaikum. Bagaimana cara menyadarkan anak-anak untuk hidup sederhana sedari dini? Dan bagaimana menanamkan sifat cinta akhirat pada anak di tengah kemajuan zaman saat ini? Pertama, satu ya, catat. Jangan antum biarkan anak antum suka banding-bandingin dengan orang. Itu hilangkan sikap sifat itu.
Dua, jangan antum tanamkan antum tidak malu pakai pakaian bekas, apa-apa bekas. Gak ada masalah kok. Yang penting layak. Tiga, antum kalau beli apa-apa tekankan pada fungsi. Tanya, ma beli jam dong, masa jam begini? Fungsinya jam apa sih? Ya supaya tahu waktu, udah. Yang penting awet, ya kan? Itu enggak, itu kan jamnya yang enggak yang kayak dipakai Batman. Emang lo mau terbang? Itu ada diskusi, tapi juga jangan bawanya nggak boleh, titik. Kasih alasan nggak boleh itu sama anak itu. Jangan suka indoktrinasi. Nggak boleh nak, kamu masih kecil bawa motor, nanti satu, gak punya SIM kan, belum bisa bikin SIM, nanti kalau ditangkap polisi, malu kan kita. Dua, kamu aja kakinya belum nyampe tanah tuh, nanti gimana jagangnya. Tiga, teman-teman kamu nanti ngiri pada bawa sepeda ondel, kamu nanti sok-sokan, sombong itu dibenci agama. Kasih tanaman itu supaya tumbuh merekah sederhana. Nah yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, di dalam hal kebutuhan apapun antum jangan serba manja dan dipenuhi. Serba iya, serba nggak nolak, itu bahaya, itu menghancurkan. Bukan antum menyayanginya, dalilnya menyayangi, sebetulnya menghancurkan, kata Imam Ibnu Qayyim. Orang itu Pak lebih jadi dididik dengan kesusahan daripada kemewahan dan kesenangan. Buktinya kan antum dulu kan susah kan, muka-muka susah juga masih kelihatan. Jadi kan jadi antum merantau dari kampung ke Tangerang susah. Jadi beda yang kemewahan. Makanya betul kata Abdurrahman bin Auf, kami dulu diuji dengan kesusahan, banyak yang berhasil tangguh. Dan setelah kami diuji dengan kemewahan, banyak yang berguguran. Kekayaan ghanimah melimpah, kekayaan Islam, Masya Allah, negara-negara dibuka, ya, Masya Allah ya. Akhirnya subhanallah Pak, Ma'mun ketika menikah, ya, Raja Abbasiyah itu menebar emas kepada semua yang hadir. Jadi emas itu ditabur Pak, perhiasan itu. Subhanallah. Sapinya yang disembelih kurang lebih 2000-an. Masya Allah. Antum pedetnya nggak metu. Itu kan gitu. Itu. Tapi Masya Allah disebutkan oleh Imam Ibn Khaldun, setelah malam bulan madu ternyata istrinya haid. Itu naas banget dia. Itu kan gitu. Nunggu seminggu dia. Ini Masya Allah ya, tabdzir. Dan banyak orang yang sekarang ulang tahun aja Pak, itu pakai miliaran. Padahal ulang tahun itu merayakan atau mempersembahkan kepada dewa Artemis, dewa bulan. Makanya dengan niup lilin, dengan keyakinan lilin itu ditiup, apinya menguapkan asap ke atas yang nanti akan lari kepada dewa bulan, yaitu dewa Artemis. Kan nggak patut untuk kita lakukan. Ya, tapi Masya Allah ada orang Islam hanya merayakan ulang tahun anaknya aja sampai miliaran. Ya Allah, itu. Duh, kuenya Pak berlapis emas, kuenya, kue ulang tahun. Apalagi pisau pembelahnya itu emas. Ini semuanya adalah tidak berkaca kepada kebiasaan sikap yang dididik oleh Islam. Terakhir ada, cukup ya? Ada, insyaallah udah lebih 5 menit ya menurut saya ya.
Insyaallah kita berharap nanti di bulan berikutnya, di kesempatan berikutnya kita bisa kajian dengan tema-tema yang menarik, dan kita harap mudah-mudahan Ramadan yang ke berapa nih? 4 apa 3? 4 apa 5? 4. Ini hati-hati ya, nah sebelum tutup, nanti yang iktikaf Ramadan, yang ikut pemerintah, itu potensi Saudi itu puasa 29. Antum berarti cuma 28. Dan ini pernah saya alami. Kita puasa, kan? Kalau ikut sebelumnya Rebu 29 kan. Kalau antum Kemis berarti ketika 29 Saudi 29, antum dapatnya cuma 28. Iya enggak? Maka dalam kondisi seperti ini antum tetap berhari raya dengan Saudi dan nanti qadha 1 hari. Kenapa? Karena minimal jumlah bulan itu 29, nggak ada yang 28. Makanya untuk menggenapkan jumlah minimal itu, maka antum puasa di luar hari raya. Kenapa? Karena puasa pada waktu hari raya nggak boleh, sementara puasa antum masih kurang, maka diqadha 1 hari di luar apa? Di luar hari raya. Seperti itu ya, yang i'tikaf barangkali nanti Saudi ada potensi juga 29. Kalau 30 aman, mereka 30 kita 29 masih aman, antum nggak qadha karena jumlah minimal bulan sudah antum penuhi yaitu apa? 29. Berapa? 29. Paham? Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.